Peluang terbukanya poros ketiga muncul di Pilgub Jakarta usai PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Iman. Sejauh mana kemungkinan munculnya peluang poros ketiga di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama politisi PDIP Chiko Hakim dan jubir DPW PKB Jakarta Fuadi Lutfi. Selamat malam Mas Chiko, Mas Fuadi. Malam, Assalamualaikum Mas Wadi, Selamat malam, Mas Rizka. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Fuadi dulu. Sebenarnya kan DPW PKB Jakarta lebih dahulu mendeklarasikan untuk ingin mendukung Mas Anies Baswedan meskipun bahkan belum ada keputusan dari DPP PKB. Tapi pasca deklarasikannya Anies Sohibul, tampaknya PKB memberikan kritik kepada PKS. Kemarin disampaikan juga oleh Mas Huda. Sikap PKB sekarang gimana nih Mas Fuadi? Apakah masih masih tetap Mas Anies atau cari kemungkinan lain selain Mas Anies? Jadi terima kasih Mbak Priska. Yang pertama, bahwa kami kecewa terhadap keputusan PKS itu sebenarnya tidak juga. Kami hanya menyayangkan soal sikap PKS yang kemudian dia langsung mematenkan duet antara calon gubernur dan calon wakil gubernur, yaitu Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman. Nah, ini kan bagian dari keputusan yang menurut kami agak menjadikan peluang kita untuk bisa membangun komunikasi dan koalisi dengan lintas parpol ini kan jadi agak tertutup gitu dengan sikap PKS yang ada sekarang ini. Namun kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa merajut keadaan ini. Nah, termasuk mungkin kita terus intensif dengan PDIP, dengan partai-partai lain yang mungkin sejalan dengan agenda yang akan kami usung untuk konteks Pilkada DKI Jakarta nanti ini. Nah kalau ini kayaknya akan ditangkap sinyalnya oleh Mas Chiko. Mas Chiko gimana nih? Sudah adakah gayung bersambut untuk tawarannya PKB di Jakarta? Kita menyambut gayung untuk semua pada hari-hari ini ya, tetapi tentu itu menarik juga bahwa ada kemungkinan 3 poros dan kami merasa yang diuntungkan kalau memang akan ada banyak calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang memiliki kompetensi yang tinggi, yang memiliki latar belakang yang mumpuni, tentu ini bagus untuk rakyat, untuk pemilih, untuk warga Jakarta itu sendiri. Jadi ini juga suatu exercise yang memang perlu pendalaman lagi. Namun hari-hari ini PDI Perjuangan masih fokus dalam mengerucutkan satu nama dari kader internal kami untuk kami usung either sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Semuanya nanti bisa dibicarakan dengan partai politik yang akan kita kerjasama bersama. Okay. Nah, hari ini di antara nama-nama seperti Pak Ahok, Pak Jarod, Pak Basuki, Hadi Mulyono, ada Andika Perkasa, ada Bu Risma, ada Pras, Tio Edi Marsudi, ada Charles Honoris. Nah, ini masih terus kita dalami dan ada beberapa nama lain. Dan mungkin juga ada nama yang tidak mencuat ke publik, ya, kita lihat aja nanti. Tapi pada prinsipnya semua nama yang kita jaring dan kita saring adalah nama-nama yang kita anggap cocok untuk memimpin kota sebesar Jakarta, sekompleks Jakarta permasalahannya, dan seheterogen Jakarta warganya. Jadi artinya ini yang benar-benar yang kita pikirkan, karena kalau kita bicara hanya terkait elektabilitas masih bisa dikejar dalam waktu 2-3 bulan, namun kompetensi, rekam jejak dan pengalaman tidak bisa dikejar dalam waktu yang singkat. Nah, kita juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun calon yang sampai hari ini melampaui 35% survei elektabilitasnya. Jadi sebenarnya semuanya masih juga dinamis, tidak ada yang bisa dibilang sebagai kekuatan yang sangat besar, termasuk Pak Anies Baswedan. Jadi masih ada waktu. Jadi kita masih wait and see sambil terus menggodok. Nah tadi kalau dari Mas Chiko bilang terbuka kemungkinan dengan semua parpol termasuk PKB. Nah Mas Fuadi melihatnya sejauh ini seberapa besar kemungkinan dengan PDIP dan apakah sebenarnya PKB untuk calon gubernurnya ini masih melirik Mas Anies yang utama? Iya, jadi sejauh ini keputusan kami di DPW PKB Jakarta ini masih konsisten untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur, tapi tidak dengan keputusan PKS yang sudah mematenkan dengan calon wakil gubernur Pak Sohibul Iman. Nah, soal hubungan PKB dengan PDIP tentu Mas Chiko tahu sejarah panjang bagaimana kita selama ini berjalan antara PKB dengan PDIP.
Bahkan banyak daripada wilayah-wilayah lain yang ya kita masih banyak yang bisa berkoalisi. Ini kan pilkada kabupaten kota, Oke. pilkada provinsi-provinsi yang lain, kita masih banyak yang sejalan juga. Artinya kita juga tidak menutup kemungkinan di Jakarta, ya mungkin saja kita akan bisa koalisi dengan PDIP sejauh ada kesepahaman dan komunikasi yang bisa kita bangun secara baik, tidak Ya. lantas mendahului begitu saja. Nah, ini ceritanya kalau pengen saling mendahului kan repot. Oke. Padahal kita ini kan bangunan koalisi berusaha untuk bagaimana bisa berkomunikasi secara baik, secara kolektif, sehingga apapun yang dihasilkan ini merupakan keputusan bersama yang disepakati bersama. Kira-kira begitu. Nah, yang menariknya gini Mas Fuadi, sejauh ini kan masih cair dinamikanya, oke, itu pasti. Tapi di sisi lain Ya. kalau sampai detik ini kalkulasinya lebih logis untuk PKB bersama-sama PKS, coba lagi lobby-lobby agar nama wakilnya masih digoyang, atau lebih besar kemungkinan ke poros ketiga? Mas Fuadi. Begini ya, kecenderungannya belum sampai ke arah situ ya kecenderungannya. Kita masih berusaha untuk memikirkan kalau soal wakil gubernur tentu semua partai politik punya kader yang PKB punya kader berkualitas, PDI juga punya, PKS juga punya. Tentu semua juga akan kembali memikirkan soal kepentingan kadernya. Tapi ini bicara bangunan koalisi, bangunan yang harus dibangun berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Oke. Sehingga kalau nanti semisal kita pun dengan Pak Anies Baswedan atau dengan PKS, kita tidak bisa menemukan titik temu, ya mungkin saja segala sesuatu bisa terjadi nanti. Oke. Apakah kita bisa berkoalisi dengan PDIP? Tapi yang jelas begini, kita berharapnya nanti ini bahwa koalisi yang akan kita bangun ini ya sebisa mungkin jangan koalisi yang kurus, sebisa mungkin kita bangun koalisi yang gemuk. Nah, soal figur kandidatnya yang akan kita usung nanti ini siapa, tentu ya itu nanti akan menjadi keputusan yang akan kita ambil nanti di akhir. Oke, nah kalau sekarang kan masih menjaring juga dari PDIP, Mas Ciko. Dalam proses penjaringan ini tentu saja elektabilitas satu hal. Tapi ini hal yang cukup penting juga. Siapa kira-kira di saat ini yang bisa menyaingi sosoknya Mas Anies? Kalau kita bicara ansih terkait elektabilitas, tentunya Pak Ahok Basuki Cahayapurnama. Karena selama ini kalau ada survei-survei yang digelar dari berbagai lembaga, kalau let's say ada beberapa nama dan ada nama Pak Ahok, Pak Anies maupun Pak RK di situ ya bersamaan, Pak Anies dan Pak Ahok antara di nomor 1 dan nomor 2. Jarang sekali Ridwan Kamil bahkan berada di nomor 2. Ridwan Kamil tidak pernah berada di nomor 1. Gitu. Ini berbasis dari apa yang kita cermati gitu. Okay. Nah kalau memang basisnya cuma elektabilitas ya Basuki Cahayapurnama, artinya kita memiliki banyak sekali kader ya kan. Yang satu kalau kita bicara elektabilitas ada Basuki Cahayapurnama. Namun tentu dia punya elektabilitas begitu tinggi karena apa? Karena memang punya rekam jejak, punya pengalaman, punya kompetensi. Ketika memimpin Jakarta tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi gitu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada 2017 ya, itu kita tidak perlu bahas lagi ya terkait dengan pilkada 2017. Tapi kalau kita bicara elektabilitas itu, tetapi kalau kita bicara soal kompetensi, soal rekam jejak, pengalaman, ada nama-nama yang saya sebutkan tadi semuanya pernah menduduki jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan yang tinggi di pemerintahan, sehingga kita rasa mampu untuk membawa daerah khusus Jakarta yang akan berubah dari daerah khusus ibu kota untuk mensejahterakan rakyat dan membangun tata ruang yang lebih baik. Nah, tetapi kembali saya ingatkan bahwa elektabilitas itu masih bisa dikejar karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti Pak Jokowi melawan Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi selalu berada di bawah survei elektabilitas, tapi akhirnya bisa memenangkan pilkada saat itu ketika dia berangkat dari Solo ke Jakarta. Jadi ini bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, tapi tentu pengerucutan dari nama-nama kader kami selain kita mengukur elektabilitas dan tentunya kompetensi, tapi juga kami tentunya akan mempertimbangkan
akseptabilitas atau tingkat penerimaan dari calon yang akan kita usung ketika kita berbicara dengan partai-partai politik lain. Nah ini harus dilakukan bersama-sama. Tadi seperti disampaikan Bang Fuadi, kita setuju bahwa sebaiknya koalisi ini lebih dari 1 atau 2 partai. Oke, jadi harapannya koalisinya sama-sama gemuk begitu ya agar bisa mengejar suara di Jakarta. Terakhir Mas Fuadi, dari nama-nama tadi siapa secara elektabilitas juga akseptabilitas yang kalau kita bicara pesaing atau calon kuda hitam di Pilkada Jakarta yang bisa menyaingi Mas Anies siapa? Setahu kami ya nama-nama yang beredar di permukaan ya tentu ada Pak Ridwan Kamil, ada beberapa tokoh-tokoh juga dari PDIP, mungkin Pak Ahok tadi yang disebutkan. Ya. Tapi yang pasti begini, kita ini membangun koalisi ini kan berdasarkan kepentingan bersama. Nah tentu hadirnya Pak Anies Baswedan, hadirnya Pak Ridwan Kamil, dan hadirnya tokoh-tokoh yang lain, itu tentu kami harapkan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masa depan Jakarta yang lebih gemilang lagi nanti ke depannya. Nah, soal Mas Ciko tadi yang menyampaikan bahwa masih penggodokan kader dan lain sebagainya, sebenarnya lebih pas itu begini Mas, kalau semisal ini Pak Anies kita pasangkan dengan kader PDIP atau dengan tokoh yang punya kecenderungan pemilih yang di luar daripada pemilihnya Pak Anies dan PKS. Oke, jadi melengkapi begitu. Iya, nah kalau duet antara Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman ini kan kalau istilahnya kita itu jeruk minum jeruk gitu. Tidak menambah ceruk suara tapi hanya hanya melokalisir suara yang sudah ada gitu. Nah sehingga berarti kita berharap 30-an% tadi saya sebut cuma 30-an%. Wakilnya Pak Anies atau tokoh siapapun nanti yang akan diusung oleh PKB nanti itu adalah mereka yang bisa merepresentasikan daripada suara-suara yang di luar daripada ceruk suara yang bisa menjadi representasi tokoh calon gubernurnya. Ya, di titik kepentingan mana nanti ini akan bertemu sehingga bisa maju bersama-sama dalam koalisi, masih kita nantikan. Segera ditunggu kabar baiknya ya, Mas Ciko juga Mas Fuadi. Terima kasih waktunya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam.